Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Adik-adikku, masih bersama dalam tema kita, indahnya Islam. Dan di antara keindahan Islam adalah kesucian, kebersihan dari orang-orang Islam karena mengikuti ajaran Islam. Karena Islam mencintai kebersihan dan kesucian. Sampai Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tuhuru satrul iman." Bersuci itu sebagian dari iman. Bersuci itu lebih daripada bersih. Artinya, kalau kita sekedar bersih, belum tentu suci. Islam mengajarkan bukan hanya bersih, tapi suci. Masya Allah. Karena itu orang Islam harusnya hidup dalam kebersihan. Karena orang Islam diajarkan dan diperintahkan untuk bersih. Sampai-sampai Allah Rabbul Alamin berfirman di dalam Al-Quran, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah, bersihkanlah sampai suci. Adik-adikku, inilah keindahan Islam. Dan banyak orang masuk Islam karena melihat ajaran Islam yang indah dalam hal kebersihan, kesucian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sunnah fitrah. Artinya apa? Contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membersihkan sesuai dengan sifat manusia yang harusnya bersih. Contohnya Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak. Kalau sekarang disebut sikat gigi. Kalau diajarkan kita sekarang sikat gigi itu sehari 2 kali. Di pagi hari setelah makan pagi atau di malam, dan yang kedua di malam hari ketika mau tidur. Tetapi Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan sunnah fitrah, bersiwak ketika mau sholat. Padahal sholat sehari berapa kali? Yang wajib aja 5 kali. Belum ditambah yang sunnah. Nabi mengajarkan bersiwak sebelum sholat. Bersiwak sebelum tidur. Bersiwak sebelum bertemu dengan keluarga. Berapa kali kita bersihkan gigi kita? Diperintahkan, disunnahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Artinya, at-tuhuru satrul iman. Kesucian itu bagian dari iman. Itu tentang bersiwak. Juga di antara sunnah fitrah, kebersihan dan kesucian kita diperintahkan untuk menggunting kuku. Masya Allah adik-adik. Kita diperintahkan menggunting kuku laki-laki maupun perempuan. Supaya bersih. Tidak ada kotoran menempel di kuku kita. Tidak ada kuman yang hidup di sana. Kita diperintahkan untuk bersih. Belum lagi perintah untuk kita membersihkan bulu yang ada di badan kita. Bulu ketiak diperintahkan untuk dicabut. Bagi laki-laki yang sudah tumbuh kumisnya, dirapihkan. Untuk jenggot, karena ini kejantanan dan contoh dari Nabi kita, dibiarkan tapi dirapihkan. Dibuat rapi, disisir sehingga rapi.
Itu baru 2 sunnah fitrah. Belum sunnah fitrah yang lainnya yang mengajarkan kita kebersihan. Artinya, at-tuhuru satrul iman. Kesucian itu bagian dari iman. Dan ini adalah keindahan Islam. Karena itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tidaklah tercium dari beliau, melainkan bau wangi. Wajah beliau bercahaya, bersih, dan bercahaya. Rambut beliau disisir dengan rapih, bahkan diminyaki. Baju beliau walaupun sederhana, tetapi bersih dan rapi. Artinya, Nabi mengajarkan keindahan Islam bersuci yang lebih tinggi dari sekedar bersih. Bukan hanya bebas dari kotoran, tapi dari najis. Kita diperintahkan untuk bersih, lebih daripada bersih. Bahkan kalau kita mau sholat, tidak diterima sholat kita sebelum kita bersuci. Bukan cuma badan kita yang bersuci dengan wudhu. Pakaian kita harus suci dari najis. Tempat sholat kita juga harus suci dari najis. Dari kotoran. Karena Islam mengajarkan kebersihan, bahkan kesucian yang lebih daripada bersih. Inilah indahnya Islam. Karena itu, yuk adik-adik, kita terapkan keindahan Islam dalam diri kita. Kita berusaha untuk senantiasa bersih. Bersiwak atau mensikat gigi kita. Memakai baju yang bersih. Menjaga agar jangan tercium bau yang tidak enak dari badan kita. Untuk laki-laki, gunakan minyak wangi. Kemudian juga kuku kita hendaknya dipotong. Rambut kita dirapihkan. Sehingga kita memancarkan keindahan Islam. Adik-adik, ini saja nasihat dari Abu Lukman di kesempatan kita kali ini. Semoga kita bisa menerapkan kebersihan, kesucian, bagian dari keindahan Islam. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.